Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rapika Lumbenturuan dengan NIM 19045091, Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Geografi Politik yang diampu oleh dosen Dr. Ramanelli MPD. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan iklim suatu negara sebagai faktor politik. Sebelum kita berbicara tentang politik, ada baiknya kita mengetahui pengertian iklim. Iklim adalah suatu sintetis kejadian suatu cuaca selama jangka waktu yang lama atau panjang yang secara statistik cukup untuk digunakan sebagai menunjukkan suatu nilai statistik yang berbeda dengan sebuah keadaan di setiap saatnya. Nah, iklim juga menentukan jenis-jenis pangan yang diusahakan melalui pertanian setempat. Iklim juga mempengaruhi gaya hidup manusia, vitalitas manusia yang mendorong pencapaiannya secara kultural, juga memiliki latar belakang iklim tertentu. Nah, ada 3 iklim. Yang pertama, iklim dingin, kedua iklim panas, yang ketiga iklim kering. Serta efeknya membawa batasan bagi tempat tinggal manusia serta perkembangan kekuasaan politiknya. Berbicara tentang politik dan iklim, yaitu iklim yang zona yang cocok untuk berkembangnya bangsa-bangsa yang kuat secara politik. Itulah zona yang terlalu panas, yang tak terlalu panas, tak terlalu dingin, dan tak terlalu kering. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, iklim dingin, yaitu tundra dan taiga. Zona iklim yang terlampaui dingin terdapat di wilayah sekitar kutub dan di pegunungan-pegunungan tinggi. Pada umumnya, tanahnya dingin, beku, karena tertutup oleh salju dan es. Sedikit kemungkinan munculnya musim semi yang pendek bagi tumbuhan jenis-jenis rumput, lumut, dan lumut tipis. Tundra hanya dimanfaatkan untuk beternak rusa kutub dan sumber mineral sedikit. Tapi ada juga untungnya, yaitu digunakan dalam bidang kemiliteran, seperti kita lihat pelabuhan-pelabuhan yang ada di Rusia. Selanjutnya taiga. Taiga yang suhu udaranya tak begitu dingin sehingga wilayahnya berupa hutan-hutan pohon berdaun jarum atau disebut dengan konifera. Musim dinginnya amat panjang, sedangkan musim bagi kemungkinan tumbuhnya tanaman bahan pangan terlalu pendek, sehingga penduduk juga jarang sekali. Hasil kayu dan bahan tambah merupakan salah satunya sumber ekonomi yang ada di sini. Yang selanjutnya iklim panas, yaitu hutan tropis dan sabana. Hutan tropis dan sabana terdapat di sepanjang garis ekuator dan kawasan yang berbatasan arah kutub. Ciri-ciri hutan tropis dan sabana ini yaitu dataran-dataran rendah tropika di dunia kita yang tak memiliki musim kering merupakan bagian yang pertama. Udaranya selalu panas tapi lembab. Udara yang sifatnya selalu monoton seperti ini tidak baik untuk tempat tinggal manusia. Hujan yang turun sehari-hari sehingga tak subur bagi pertanian. Udara yang terik serta lembab juga melemahkan tubuh manusia untuk bekerja keras, yaitu vitalitasnya lekas menurun drastis dalam berbagai usahanya. Nah, penduduk yang padat dan hasil pertanian yang ditanam sebanyak-banyaknya, namun makin ke pinggir, di mana musim keringnya lebih panjang dan curah hujan cenderung langka, di situ akan muncul bentang alam berupa stepa dan sabana. Bencana gagal panen sering terjadi sebagai akibat dari tertundanya turun hujan dan menghilangnya. Seperti yang kita lihat di Indonesia, yaitu Provinsi Nusa Tenggara. Selanjutnya kekeringan, pertambangan, dan stepa. Wilayah gurun-gurun di mana di sana masih ada kehidupan apabila dapat menyajikan air dalam jumlah yang cukup untuk mendukung usaha pertanian penduduk atau menyediakan sumber bahan tambang yang dapat diolah. Wilayah-wilayah gurun yang ada bahan tambangnya dengan hasil yang banyak dapat melahirkan kekuasaan politik. Misalnya, apa yang telah terjadi dalam sejarah negara Chili dengan perkembangan nitratnya. Selanjutnya, stepa dalam sejarahnya, kondisi iklim ini melahirkan penduduk nomadok yang serba positif mentalitasnya serta jasmaninya dan mampu menggerakkan munculnya kekuasaan penting setempat dan wilayah sekitarnya yang jauh. Yang selanjutnya, iklim yang cocok. Bagaimana iklim yang cocok bagi perkembangan politik? Maka, para ahli mengatakan bahwa favorable climatic
zones, yaitu Eropa Barat dan Amerika Serikat di masa kini. Seorang geograf Ellsworth Huntington, seorang determinis iklim, menulis bahwa di permukaan bumi kita ini telah terjadi suatu polar march of civilization, yaitu pergeseran lokasi peradaban ke arah kutub utara. Mulanya, peradaban muncul di wilayah beriklim yang mampu melindungi manusia. Namun, akibat adanya penyesuaian diri secara bertahap dengan iklim baru lewat teknologi, terjadi pergeseran peradaban dari Heliopolis atau Mesir dan Babylon hingga London dan Paris. Wilayah beriklim sedang yang basah ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama, wilayah lintang tengahan atau middle latitudes yang suhunya serba sejuk dan terjadi perubahan-perubahan musiman dan badai-badai siklonal. Yang selanjutnya, wilayah lintang rendahan dan dataran-dataran tinggi. Oke, homogenitas lawan kompleksitas. Bahwa homogenitas iklim menguntungkan bagi kesatuan politis suatu negara, dan heterogenitas dan hal iklim dapat menciptakan disintegritas politik di suatu negara. Ciri-ciri homogen. Yang pertama, musim dinginnya atau winter merangkap musim penghujan. Sebaliknya, musim panasnya atau summer, udaranya kering. Contoh, pemerintah Romawi memerintah berbagai provinsinya dengan mudah. Mengapa? Padahal pemerintah semuanya itu dari pusat kota Roma. Itu membuktikan bahwa homogenitas iklim telah membuktikan Imperium Romawi mampu bertahan cukup lama dalam sejarah sekitar awal abad Masehi bagi Eropa dan Asia Barat. Yang selanjutnya, iklim yang kompleks. Kita memberikan contoh yaitu negara Spanyol, yang termasuk salah satu wilayah yang ditaklukkan oleh Romawi. Arealnya terlalu sempit, mampu mewujudkan kekuatan yang dominan secara klimatik sehingga dapat menumbuhkan suatu unit politik tersendiri. Pemerintah pusat Spanyol selalu berusaha untuk menunjukkan sifat mentalitas penduduk di ketiga wilayah tersebut. Masing-masing wilayah aspirasi penduduknya sulit dimengerti oleh pemerintahan pusat tersebut dikarenakan iklim yang beragam di wilayah Spanyol. Yang selanjutnya, iklim dan peperangan. Iklim itu sangat mempengaruhi peperangan. Dan sehingga tindakan-tindakan operasi militer pasti memperhitungkan yang namanya iklim. Nah, yang terakhir, climatic timing. Bahwa sudah diuraikan sebelum-sebelumnya, dan di sini climatic timing, iklim dalam persebarannya, permusimannya yang bervariasi sepanjang tahunnya, besar pengaruhnya atas sukses atau gagalnya peperangan, baik bagi pihak penyerbu maupun pihak yang mempertahankan wilayah negerinya. Baik, kesimpulannya di sini bahwa iklim itu sangat penting baik bagi peperangan, baik bagi pangan manusia, baik bagi terutama dalam politik. Bahwa negara yang baik politiknya pasti akan menentukan bagaimana politik di iklim ini, bagaimana politik di iklim ini, sehingga iklim itu menjadi pelajaran yang penting dan harus dipahami bagi setiap negara-negara yang mempunyai politik yang tinggi maupun negara-negara yang sedang berkembang. Baiklah, terima kasih teman-teman. Sekian yang saya dapat jelaskan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa kembali.